Kisah Kiai dan Santri, bagian 15. Melangkah sesuai kehendaknya, malam itu kembali aku menginap di stasiun, besoknya aku ikut kereta api KRD ke Surabaya, setelah dapat tempat duduk, aku pun tenggelam dalam wiridku, kereta belum juga berangkat, walau jam telah melewati waktu jadwal keberangkatan, di sebelahku kursi kosong, datang seorang pemuda kurus ceking dan duduk di sebelahku, "Assalamualaikum Mas," sapa pemuda kurus di sebelahku. "Waalaikumsalam," jawabku acuh, karena masih tenggelam menulis lafaz Allah di kalbuku. "Maaf Mas, mengganggu," katanya. "Tak apa-apa, wong tempat duduk ini disediakan untuk penumpang," kataku tak acuh. "Bukan itu Mas, maksudku Mas kan yang gila di stasiun Bojonegoro. Sebab tadi saya tanya para pedagang asong, kalau yang selama ini jadi orang gila di stasiun itu Mas," kata lelaki ceking itu, dan membuatku terperanjat. "Ada apa sampean mencari saya?" tanyaku heran. "Anu Mas, biar saya ceritakan saja diri saya dari keluarga berbagai macam agama, di keluarga saya ada yang Hindu, Buddha, Kristen, dan saya bingung mau milih agama apa. Saya pernah mencoba berbagai agama, selain Islam, tapi saya tak pernah merasa sreg dan cocok, nurani saya mengatakan semua tak benar, nah seminggu yang lalu saya ke salah satu kiai di Kediri minta petunjuk, loh kok dia malah menyuruhku minta petunjuk pada orang gila yang masih muda, berambut gondrong yang ada di stasiun Bojonegoro. Kemarin saya sudah datang di stasiun tapi orang gila yang dicirikan oleh Kiai Kediri itu tidak ada di stasiun Bojonegoro. Lalu saya malamnya menginap di seorang kenalan, lalu tadi pagi saya datang lagi ke stasiun, saya cari-cari, juga tak ada, lalu saya tanya pada penjual asongan ciri-ciri orang gila yang ada di stasiun, pasti mereka pernah melihat, lalu mereka pada menunjukkan Mas, yang saat itu tengah duduk di bangku, saya ragu, sebab Mas tak seperti orang gila, maaf, pakaian, tubuh, juga tampang bersih, jadi saya ragu, lalu Mas naik kereta jurusan Surabaya, ya daripada pencarian saya tak mendapatkan hasil, maka saya samperin aja Mas, dan inilah yang terjadi." "Siapa namamu?" tanyaku. "Saya, Arifin Mas, dari Jombang," jawabnya. "Lalu apa yang kau inginkan dariku?" "Aku minta petunjuk dari Mas, apa yang harusnya kulakukan," katanya, sementara kereta mulai jalan. "Kau sudah mendapat hidayah dari Allah, memeluk agama Islam, adalah hidayah yang lebih mahal dari nyawa, karena apa gunanya amalia segunung, kalau tidak muslim, maka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kebaikan di dunia, di akhirat hanya menerima rentetan siksa demi siksa tanpa ujung dan perhentian, maka jika kamu bisa menjadi Islam, sungguh suatu karunia yang tiada terkira, di suatu daerah aku pernah melihat anak kecil seorang anak keluarga Kristen, tapi aneh walau anak itu baru berumur 10 tahun, dia telah masuk Islam, tanpa ada yang mengajak, waktu ulang tahun yang diminta ke orang tuanya apa? Peci, baju takwa, dan sajadah, lalu dia ikut jamaah di masjid, orang tuanya tahu itu kemudian marah, dia dipukul sampai babak belur, disiksa, tapi tetap saja dia ke masjid, nah itulah hidayah dari Allah. Aku jadi merinding Mas, lalu apa yang harus kulakukan Mas? Pergilah ke Kiai Maimun Zubair, Sarang Rembang, ceritakan keadaanmu, dan mintalah diislamkan. Prak, bak, prak. Tiba-tiba terjadi ribut dalam kereta, tepat di depanku dua preman berantem, dan terjadi pergumulan yang seru, karena entah merebutkan apa, nampak pemuda yang satu sudah benjol wajahnya karena dipukul, para penumpang menjerit, tiba-tiba pemuda yang benjol mencabut pisau dan dihujamkan ke pemuda musuhnya, sepersekian detik aku tak sadar begitu saja melompat, tanganku menangkis pisau, hingga pisau mental, dan otomatis aku di tengah jadi sasaran pukulan kedua preman yang telah gelap mata, kedua tanganku ku bentang menangkis kedua pergelangan dua pemuda itu, krak. Kedua pemuda itu mengadu dan mundur memegangi pergelangan masing-masing, keduanya menatapku, heran dan ada pandangan takut, padahal bodi keduanya besar jauh di atasku. "Kalau bikin ribut dalam kereta, ku lempar kalian keluar," bentakku. "Enggak Mas. Enggak," jawab mereka berdua mundur-mundur, dan sebentar datang kondektur menenangkan suasana, dan aku pun duduk di tempat dudukku semula. "Wah Mas berani, aku sudah takut kalau sampai ada yang terluka," kata Arifin. "Ah tak apa-apa, cuma anak berandalan," kataku tenang. "Lalu bagaimana Mas, tentang saya?"
Iya, kamu pergi aja ke pesantren Sarang Rembang, kataku menerangkan agak keras, karena suara rem kereta yang berderit keras, dan kereta perlahan berhenti di stasiun Babat. Aku turun sini aja, kataku pada Arifin. Lo ndak ke Surabaya tuh mas? Tanya Arifin. Enggak, jawabku sambil lalu berdesakan dengan para penumpang yang mau naik kereta. Setelah turun kereta, aku pun mencari warung untuk sarapan pagi. Ku masuk sebuah warung dan memesan pecel khas Lamongan, makan dan sambil memandang orang yang lalu lalang. Seharian tak ada aktivitas yang kulakukan, kecuali diam di musola stasiun menjalankan wirid sampai tertidur, lalu sholat zuhur dan wirid lagi, tenggelam di dasar suara hati. Malam itu, sekitar pukul 3 dini hari, aku tidur sendiri di musola stasiun, tiba-tiba serasa ada yang membangunkanku. Aku terperanjat dan bangun, tengah tengok tak ada siapa-siapa, aku heran, lalu siapa yang membangunkanku? Aku bangkit dan keluar dari musola, di luar segera angin dingin berhembus, menebar bau minyak pelumas roda kereta yang tercecer, suasana teramat hening, tak ada seorang pun berkeliaran. Ku berjalan ke salah satu kursi tunggu, duduk dan mengeluarkan rokok jarum dan menyalakan dengan korek. Apa mau kalian? Kataku berdiri dari kursi, dan menikmati sedotan terakhir dari puntung rokok yang ku pegang. Ah mati aku, tentu mereka akan mengeroyokku. Aku membayangkan tubuhku dicacah pedang dan dibiarkan tergeletak di rubung lalat, dan kemudian dibungkus tikar, lalu tercatat di surat kabar, seorang gelandangan dibunuh di stasiun, dan ayah ibuku menangisi kematianku. Ah betapa pendeknya usia, berdesir darahku, suara jantungku geledak-geleduk tak karuan. Aku manusia biasa, yang tak tahu kapan akan mati, dan akan mati yang bagaimana. Ah benar-benar membuat keberanianku kuncup, terbang atau entah kemana. Aku jadi ingat waktu jadi ketua gang dan dikeroyok 20 orang, dulu aku nekat, tapi sekarang, hidup dengan iman begitu nikmat dan mengasihkan, andai disuruh memilih mati yang bagaimana. Aku lebih memilih mati dalam keadaan sholat, tidak mati dikeroyok, tapi apa dayaku, aku coba tenang dan membangkitkan tenaga yang selama ini mengeram di pusarku, walau kulihat sudah tidak keburu, karena kulihat semua orang telah merangsek maju, memburu menikam dan membacok tubuhku, aku hanya sempat mengucap takbir, melompat maju, membuat perlawanan sekenanya. Berkelit ke sana sini dan melepas bogem, sekenanya, tanpa memilih mana dan siapa yang kupukul, yang jelas perlawanan karena ditimbulkan dalam kepanikan, tapi hatiku yang telah tiap hari ku gantungkan padanya tak lupa berdoa, wahai Zat, wahai kekasih, apakah kau biarkan aku teraniaya mati di sini? Engkau yang lebih kuasa dari segala sesuatu. Mungkin baru 2 orang yang kupukul, dan dalam kengerian dan kepengecutanku aku memukul dengan mata terpejam teramat rapat, suasana sepi, aku belum membuka mata, apakah aku telah mati? Membuka mataku rasa lebih menakutkan, tanganku masih mengepal gemetar, mata masih terpejam, suara kereta api barang telah tak ada, bau minyak rem, terbawa desir angin, apakah aku yang telah mati dan beginikah rasanya? Tapi kenapa tak kurasakan sakit sama sekali? Sakitnya nyawa dibetot dari badan, nyawa yang dibetot dan karena telah terikat dengan urat-urat maka akan menyisakan sakit di sekujur badan, karena urat-urat semua akan putus, dan rasa sakitnya akan sampai kiamat masih terasakan, setidaknya begitu yang kubaca tentang ruh dari kitab-kitab kuning. Tapi ini aku tak merasakan sakit sama sekali, perlahan ku buka mataku sebelah, memicing, sebab begitu takutnya aku andai menyaksikan kenyataan yang pahit, yaitu aku telah mati, aku masih berdiri, dan tak ada orang lain yang berdiri kecuali aku, lalu kemana semua penyerangku? Aku heran kulihat semua terkapar, bukan hanya 3 langkah di depanku aja, tapi ada juga yang kelihatannya baru mau berlari ke arahku juga nyungsep tak bergerak, perlahan ku teliti satu persatu, semua pingsan, heran. Jelas aku heran, dalam angan-anganku yang terkapar harusnya aku, mengapa malah para pengeroyokku. Sambil kuseret tubuh pemuda-pemuda yang pada pingsan itu dan kukumpulkan menjauhi rel kereta, takut kalau ada kereta yang lewat, dan terlindas, aku memikirkan siapa orang yang telah membantuku, menundukkan semua pengeroyokku. Tapi andai manusia dan punya ilmu yang teramat tinggi, dan bisa bergerak demikian cepat, tentu aku masih merasa kehadirannya, tapi ini kehadirannya tidak kurasakan, entahlah mungkin pertolongan Allah, membuat pingsan orang satu negara aja bisa, apalagi cuma beberapa gelintir orang, biarlah semua jadi misteri.
Jerit rakyat, tindihan keluarga, keadilan yang diputarbalikkan, seperti mengikuti tangan penguasa kemana mengarahkan, entahlah, terlalu rumit, kenyataan dan terlalu pahit untuk dirasakan. Moga-moga aja mereka masuk surga, walau di dunia tak dapat kebahagiaan, setidaknya di akhirat masih ada harapan. Ku teruskan wiridku, sambil kaki selonjoran di kursi. Malam mulai membawa angin segar, angin pagi, udara sejuk, mengalir menghembus tubuhku. Kulihat seorang pemuda berjalan ke arahku dari depan stasiun. Aku menengok, ketika langkah kakinya terdengar di telingaku, kemudian dia duduk di kursi. Dari dua kursi yang kududuki, mungkin umur pemuda itu 2 tahun lebih tua dariku. Wajahnya mengguratkan keresahan hati, duduknya serba tak tenang, setidaknya di penglihatanku. Saat malam makin mendesirkan kesunyian yang rindu akan suara, geseran tubuh pemuda itu terdengar jelas, seperti mengganggu ketentraman dan konsentrasi wiridku. Tiba-tiba dia berjalan ke arahku, dan berdiri di depanku. "Sendiri Mas?" Tanyanya sekedar basa-basi, atau ngomong sembarangan daripada tidak ada yang diomong. "Iya," jawabku singkat, tanpa nada suara yang meledak. "Apa ndak khawatir Mas sendirian?" Tanyanya lagi. "Khawatir kenapa?" Aku balik bertanya. "Ya kalau-kalau dirampok orang, apa yang harus dirampok dariku? Lah uang seripis aja ndak punya," jawabku dengan tertawa, walau tidak tertawa getir. "Nginap aja di tempatku," katanya, dengan nada yang aku mencium, entah apa terasa di telingaku, kurang berkenan. Ndaklah, aku biasa tidur di sini, kemarin juga tidur di sini." "Enggak Mas, di tempatku juga ndak ada orang, jadi kalau mau, nginap dan tidur sepuasnya juga gak ada yang akan menyalahkan." Setelah dibujuk-bujuk akhirnya aku pun mau. Kami berjalan menyelusuri lorong-lorong dekat Pasar Babat, dan dalam perjalanan pun kami saling ngobrol, dan ku kenal, pemuda itu bernama Hendra. Rumah Hendra tak terlalu besar, walau tidak bisa dikatakan kecil. Cat rumah juga sudah banyak yang terkelupas, ada kesan rumah yang tak terurus, atau orangnya yang malas ngurus. Segala macam pakaian tergantung, dan menumpuk di sana-sini. Ya mungkin Hendra ini terlalu malas, setidaknya seukuran orang yang tak punya istri. Aku disuruh duduk di kursi yang teramat apek, mungkin lebih nyaman di stasiun. Aku pun mendudukkan pantat di kursi yang busanya udah pada bolong, mungkin dimakan tikus yang nyari makan sudah tidak ada yang lain, jadi busa juga dimakan, mungkin dibayangkan sebagai roti. Apakah tikus juga berhayal seperti manusia? Hendra keluar dari kamar, dan mengajakku masuk. "Ayo Mas masuk, maaf, kamarnya berantakan banget." Ndak usah, dia bilang berantakan. Aku juga sudah tahu, kamarnya juga gelap sekali, lampu bohlam, cuma 5 watt, dan sudah banyak dihinggapi sarang laba-laba, benar-benar tak ada nyamannya sama sekali. Mestinya kalau tahu begini aku tadi tidak mau untuk diajak ke rumahnya. Kulihat tape recorder dan amplier terletak begitu saja di tanah, dekil, dan kelihatan jarang disentuh, atau yang bersih cuma pencetan playnya. Entahlah, aku seperti merasakan suntuk yang teramat sangat. Kok kerasan Hendra tinggal di rumah, dan kamar yang seperti ini? "Ayo tidur, atau mau ngobrol aja?" katanya mengagetkanku. Aku tak menjawab, tapi langsung merebahkan diri ke atas kasur, yang tak berkapuk lagi, mungkin telah teramat tipis, setipis triplek, rasanya makin penat aja, tapi kerelakan urat-uratku, yang sebetulnya tak pegal. Hendra pun ikut naik ke atas ranjang, sehingga aku yang mepet ke tembok. Tiba-tiba tangan Hendra memelukku, aku menepiskan. "Apa-apaan sih Hendra?" kataku agak jengkel dan risih. Masak nggak ngerti," kata Hendra sambil tangannya berusaha didekapkan ke arahku. Dah gila ini orang, kembali ku tepiskan tangannya. "Ayolah Mas, kita kan sama-sama dewasa, masak Mas nggak ngerti," katanya dengan nada merajuk. "Sialan kamu jangan macem-macem," kataku jijik. "Apakah aku harus main paksa?" kata Hendra dengan tangannya cepat memelukku, tapi tangan itu segera ku tangkap pergelangan tangannya, dan untung dulu pernah tahu ilmu gunting, yang melatihnya dengan menjepit besi sampai gepeng. Begitu tangan Hendra dalam genggamanku, rapal pun ku ucap. Hendra menjerit. "Aduh sakit Mas. Jika aku ingin mematahkan tanganmu, sama mudahnya mematahkan roti kering," kataku bukan sekedar mengancam, dan mempererat cengkeraman, sehingga Hendra menjerit kencang. "Apa mau ku patahkan?" tanyaku, sementara Hendra telah melintirkan tubuh menahan sakit yang teramat sangat. Ampun Mas, tobat.
Katanya, matanya mulai basah, entah karena rasa sakit yang dirasakan atau karena memang dia menyesali dengan apa yang telah diperbuat, dan Hendra pun benar-benar menangis. Aku pun melepaskan cengkeraman tanganku, di pergelangan tangannya, kulihat pergelangan tangan Hendra membiru. Maafkan aku, Mas, aku ndak tahu kalau Mas orang isi, memang kalau aku tidak berisi, kamu akan berbuat sekehendak hatimu. Aku ndak berani Mas, maafkan, suaranya disela isak tangisnya. Aku jadi begini juga karena ada sebabnya Mas, bukan karena kelainan, tapi lebih karena kekecewaan. Apa maksudmu? Tanyaku yang mulai mengendap kemarahanku. Udah nangisnya, bentakku karena melihatnya sesenggukan menangis. Kamu itu lelaki, masak menangis. Hendra terdiam, dan menghapus air matanya. Aku orang yang malang Mas, katanya. Malang bagaimana? Apa kamu kejatuhan bom yang mau dijatuhkan di Irak sana? Kulihat tubuhmu juga masih utuh. Ya kalau kamu kejatuhan bom, berarti kamu masih termasuk orang yang selamat, karena seluruh tubuhmu ndak terluka, jengekku. Mas jangan bercanda, kata Hendra. Bercanda gimana? Kan katamu kamu ini orang yang malang, lah malang aja, tubuh kamu masih utuh, sehat walafiat tak kurang suatu apa, gimana aku tak heran, yang malang sebelah mana? Yang malang hatiku Mas. Wah kalau yang malang hatimu, itu pasti karena pola tingkahmu sendiri, dan tak siapnya kamu menghadapi kenyataan. Hendra, setiap orang itu mempunyai kadar rasa yang sama, rasa sakit, rasa senang, duka, kecewa, enak nikmat, pahit getir, semua mempunyai kadar yang sama, semua diberi keadilan untuk mengecap rasa itu, tergantung kita sendiri menyikapi, dan membuat ukuran kadar dalam peluapannya. Ada orang mau disuntik dokter, semua pasti merasakan yang sama, jarum nusuk kulit, tapi ada yang cuma jengkit kaget, ada juga yang teriak, bahkan ada juga belum kena jarum udah teriak-teriak, jadi tergantung bagaimana menyikapinya, semua kembali pada diri masing-masing. Hendra cuma mantuk-mantuk, tak tahu paham apa enggak dengan keteranganku. Wong aku yang menerangkan sendiri aja bingung apalagi yang mendengar, ya daripada tidak memberi solusi, lebih baik ngasih solusi, setidaknya untuk pengalih perhatian. Sebenarnya masalah apa yang kamu hadapi? Tanyaku menyelidik. Hendra menarik napas panjang lalu berkata, gini Mas, aku pernah mencintai wanita, selama ini dia yang selalu aku idam-idamkan, selama ini dia yang selalu dalam angan dan pikiranku, selalu aku pikirkan, siang malam, terus bagaimana? Kataku tak sabar, mendengar kata muluk berbumbu tumpahan perasaan. Yaitu Mas, aku mencintai dia, menyayangi dia, bahkan sering memberinya hadiah-hadiah, karena sayangku padanya, kata Hendra makin muluk-muluk. Iya apa kamu udah nyampaikan atau ngutarakan cintamu padanya? Kataku tak sabaran. Itulah Mas, itulah gimana maksudmu. Dah beberapa tahun itu pengutaraan cintaku tunggu-tunggu, sampai ada waktu yang cocok. Ah jelimet amat, masak ngutarakan cinta pakai waktu yang cocok. Jangan-jangan pakai hitungan Jawa, pakai hitungan weton, kenapa gak langsung diutarakan? Yaitu Mas susah nyari waktu yang pas, lah kenapa gak pakai surat? Jadi waktu pengutaraannya gak usah banyak waktu pelintat-pelintut, tulis to the point I love you, kan udah, kenapa repot? Ya tak tahulah Mas, yang jelas saya nunggu setahun sampai bisa mengutarakannya. Lalu bagaimana? Ya saya utarakan, Mas. Iya kelanjutannya bagaimana? Maksudmu, kamu diterima atau ditolak? Aku ditolak Mas, jawab Hendra lemes, aku cuma ketawa. Kenapa ketawa Mas? Tanya Hendra. Lah gimana tak ketawa? Lah cuma ditolak sekali aja udah lemes, mutung, frustasi, hidup itu perjuangan Hendra. Lah orang bikin anak sampai jadi cewek yang kamu demeni itu aja tak sehari dua hari, lah ditolak sekali, agak jual mahal, agak jinak-jinak merpati, lah itu kan sudah sifatnya cewek, lah kalau cewek nyeruduk aja, kayaknya kok tak ada seninya, kurang ada nilai lebih, gak ada gregetnya, ya gak? Tapi penolakannya itu langsung telak Mas, aku dilarang datang, aku dilarang dekat-dekat dengannya. Wo itu mah wajar, tapi dia bilang malu Mas, kalau aku ada di dekatnya. Alasan kan boleh aja dibuat, mau alasan malu mau alasan kamu bau, kikikik, lawong alasan kok diributkan, dia mau bikin alasan apa aja, kalau kamu gigih, kukira juga dia akan takluk, kataku memberi semangat, sebenarnya maksudku, hanya menarik kembali Hendra dari jalan yang salah, jalan kepada penyimpangan seks. Lalu apa yang harus kulakukan Mas?
Wah, itu urusanmu sendiri, tapi kalau kamu mau, aku akan memberimu amalan, supaya cewek itu kau dapatkan, kamu mau? Wah, mau Mas, tapi syaratnya berat Endra. Kataku, memancing kesungguhannya. Syaratnya apa Mas? Apa ngambil tanah dalam kuburan? Wah, ndak seberat itu Endra, malah juga dibilang ini juga berat bagi orang tertentu, terus apa syaratnya Mas? Syaratnya kamu jangan meninggalkan sholat, jangan minum minuman keras, dan jangan kau pakai perempuan itu barang permainan, gimana kamu sanggup? Cuma itu aja Mas syaratnya. Kata Hendra, lah kamu sanggup tidak? Kan selama ini sholatmu jarang-jarang, lah kok Mas tahu? Wah, itu mudah ditebak Endra. Aku sanggup Mas, benar sanggup. Tanyaku meyakinnya, sanggup sekali Mas. Baiklah, sini aku minta pena ama kertas, biar ku tuliskan amalannya, kataku yang segera dicarikan oleh Hendra dan tak sampai 5 menit dia datang membawa pena dan kertas, dan amalan mahabah pun kutulis. Setelah menyerahkan amalan, dan memberikan pesan cara kerja dan bagaimana pakainya, aku pun minta diri karena hari telah menjelang subuh. Setelah sholat subuh, aku ikut kereta barang ke arah Surabaya. Jam 1 siang sampai di stasiun Pasar Turi, aku tak bingung, walau tak pernah ke Surabaya, ya bagaimana harus bingung, karena bingung adalah hak bagi orang yang punya tujuan, sedang aku tak punya tujuan sama sekali, jadi aku sama sekali tak mencari alasan untuk bingung, aku duduk aja di kursi peron, tak seperti orang linglung, walau tak ada uang serupiah pun di kantongku, aku tak takut, akan dapat makan dari mana, walau aku juga manusia biasa, kalau boleh bilang aku teramat lapar, walau itu tak jadi beban pikiranku, aku tekuni saja berzikir, tanpa henti dan tanpa bosan, karena hanya Robku saja sandaranku, dan yang aku kenal sekarang ini, aku yakin, kasih sayangnya melebihi kasih sayang ibuku, perhatiannya melebihi siapapun di muka bumi ini. Aku kemudian berjalan keluar stasiun, tapi baru keluar dari pintu seorang perempuan memanggilku, "Mas, sini Mas." Panggilnya. Aku segera mendekat, kulihat dia membawa banyak jualan, yang ditenteng, yang dijinjing, juga yang digendong di punggung, tapi mulai diturunkan. Ibu itu mungkin seumur 40 tahun. "Ada apa Bu?" tanyaku sambil mendekat, mungkin aku diminta membantu barang bawaannya, pikirku. Dia membuka makanan dan meramu pecel, dan meletakkan satu paha ayam di bungkusan yang dipegangnya. "Ini makan," katanya menyodorkan sebungkus pecel yang diraciknya. "Ah ndak Bu," kataku mundur. "Ndak mau gimana? Udah ini dimakan," katanya berdiri dan menyodorkan bungkusan padaku. "Saya ndak punya uang Bu, maaf," kataku terus terang, "yang nyuruh anak ini bayar siapa? Ibu hanya minta anak makan ini, tapi Bu," kataku masih belum menerima nasi bungkus pemberiannya. "Udah ini dimakan dulu," katanya, yang tak bisa kutolak. Lalu ibu itu mengeluarkan kursi dari dalam keranjang dagangannya dan menyuruhku duduk, dan setelah menyatakan terima kasih, aku pun makan dengan lahap. "Nambah?" tanyanya sambil menyodorkan segelas teh di dekatku. "Ah sudah Bu, sudah kenyang sekali," kataku. "Ibu bikinin lagi ya," tawarnya dengan pandangan kasih nan lembut. "Udah Bu, bener nih, sudah kenyang sekali," kataku, sambil meminum teh manis, tapi kulihat ibu itu masih membuat racikan pecel juga, dan membungkusnya dalam kresek, lalu disodorkan padaku. "Ini, untuk bekal dalam perjalanan," katanya sambil mengansurkan kresek ke arahku, dan memaksaku menerimanya. "Kenapa ibu baik padaku?" tanyaku heran. "Nak, ibu hanya minta kamu mendoakan ibu," katanya menatapku dengan serius. "Mendoakan?" tanyaku heran. "Ah ibu ini, saya ini dosanya terlalu menumpuk Bu, masak disuruh mendoakan. Ya apa diperduli oleh Allah, lihatlah pakaianku ini Bu kotor banget, dekil, kumal, jarang mandi," kataku sambil menunjukkan pakaian yang kupakai. "Kalau begitu, kamu tamu ya mendoakan ibu," katanya sambil air matanya mulai menetes. "Oh, mau Bu, mau," kataku gelagapaan melihat ibu itu mulai menangis. Iya Bu, kan kudokan, ibu minta didoakan supaya apa?" tanyaku cepat-cepat supaya dia tak keburu menangis. "Ya ibu minta didoakan supaya mati husnul khotimah," katanya sambil mengusap air matanya dengan selendang, untuk menggendong jualan. "Baik ibu yang mengamini ya, biar aku yang berdoa," kataku, kemudian mulai berdoa. Aku tak peduli setiap orang yang lewat menatap aneh padaku, memang sejak pertama, aku tak pernah peduli dengan orang lain. Selesai berdoa,
Ibu itu menggenggam tanganku, dan mengucapkan terima kasih. Aku juga mengucapkan terima kasih, dan pamit untuk melanjutkan perjalanan, kemudian meneruskan mengayunkan kaki tanpa arah dan tujuan pasti, karena memang aku tak mau disibukkan oleh arah, tak mau dirisaukan oleh tujuan, aku hanya ingin mengenal gerak-gerik Allah dalam membimbingku, menuju pencarian tanpa berkesudahan, melatih cinta dan tak menduakannya, melatih tawakal, dan meresapi sunyinya bercumbu dengan kesunyian dengannya sendiri, walau dalam keramaian, tenggelam dalam samudera kepasrahan, tanpa ingin ditolong oleh siapa saja, kecuali oleh rengkuhan kasihnya, tanpa embel-embel balas budi. Melangkah, melangkah, dan melangkah, Surabaya begitu luas, aku kadang menyeberang, kadang berhenti di tepi jalan, tak terasa sandal jepit yang selama ini menemaniku telah tembus, sehingga telapak kakiku berdarah, karena sering tergores aspal panas jalan, juga mungkin tersandung batu, sehingga tak kupikir dan perhatikan, itu ku ketahui, ketika sandalku telah putus, sehingga ku buang, aku kaget, oh Allah maafkan aku, kalau hatiku sekejap melupakanmu karena tersita oleh rasa sakit di kakiku, setelah sandalku buang aku pun berjalan lagi, tak kuperdulikan sudah lecet di kaki. Di GEBUKI penjaga masjid aku sampai di Tunjungan Plaza, di tahun 1994 Plaza Tunjungan mungkin yang terkenal di Surabaya, setidaknya itu menurut pandanganku, aku duduk aja di sekitar plaza, kalau malam kadang nongkrong dengan para pelukis jalanan, yang menggelar lukisan di sekitar plaza, kalau hari telah larut malam, aku pun tidur di emperan toko, menggeletak aja tanpa peduli apa-apa, untuk makan aku kadang mengorek tempat sampah, ada saja yang kutemukan, entah nasi bungkus, entah roti berjamur, sekedar untuk mengganjal perut, lalu kalau untuk sholat aku cari musola atau masjid di sekitar, itu sampai beberapa hari, sampai suatu siang aku jalan, tanpa satu tujuan, dan sampai di Jembatan Merah, plazanya baru dibikin, lalu ada truk berhenti, aku pun naik, dalam pikirku, tak tahu aku akan dibawa kemana, yang penting truk ini berhenti, maka aku turun, lalu aku tiduran dalam truk, sampai terbangun dan truk pun sudah berhenti, aku turun, masih dengan kaki terlanjang, hari telah beranjak malam, aku berjalan, setelah melihat tulisan yang terpampang di depan toko, maka aku pun tahu kalau aku ada di daerah Sidoarjo, aku pun berjalan, sampai kakiku menendang sesuatu, karena gelap aku teliti, ternyata sebuah sandal, sandal carvil, lumayan bagus untuk menjadi ganjalan kakiku yang telah lecet. Aku cepat-cepat mencari pasangan sandal, karena yang ku temukan tinggal satu, ku cari ke sana kemari, karena gelap lumayan susah juga, walau akhirnya ku temukan, dan ternyata sudah putus jepitannya, lalu aku pun punya inisiatif untuk menusuk bawah jepitan dengan paku, setelah mencari paku dan menusuk belakang jepitan dengan palu dari batu, sandal pun bisa dipakai, kelihatannya lumayan masih baru, mungkin dibuang orangnya karena putus talinya saja, lumayanlah, sehingga luka di kakiku yang lecet tak sakit lagi karena terkena kerikil, ku lanjutkan perjalanan, sampai juga aku di depan plaza, Sidoarjo, aku duduk, sebenarnya mau sholat tapi tak tahu di mana ada masjid, aku ngelosor aja di depan plaza, yang sudah tutup karena sudah malam sekali, tanpa sadar, karena teramat lelahnya aku pun tertidur, sampai terdengar suara azan subuh, dan aku teramat heran, karena azan subuh terdengar dekat sekali, lalu aku menuju arah suara azan, dan masjid ternyata cuma di belakang plaza saja, aku pun segera masuk masjid, dan mengkodo sholat yang kutinggal, dan mengikuti jamaah subuh, selesai sholat aku pun keluar masjid dan nongkrong aja di pinggir jalan, sambil wirid dan melihat orang yang lalu lalang, kelaparan perutku aku isi dengan air yang tadi ku bawa dari masjid, dan itu setidaknya sudah menipu nafsu makan cacing yang ada dalam perutku, dan tidak berontak lagi. Hari Jumat, sampai tidak berpikir kalau ini hari Jumat, orang berbondong-bondong ke masjid, aku pun melangkah dengan pelan ke masjid, pertama yang ku lakukan adalah mengisi perut dengan air sebanyak-banyaknya, lalu wudhu dan masuk masjid, melakukan sholat tahiyatul masjid, lalu duduk di pojok, aku tak mau mengganggu orang lain, ya pakaian yang kumal, gelandangan sholat di masjid, tentu banyak orang yang memandang dengan pandangan mengucilkan, dan sedikit ada unsur hina, di setiap percikan mata mereka, bahkan di hati mereka, tapi aku mencoba tenggelam dalam zikir, setelah sholat Jumat,
dan melakukan zikir sebentar, lalu aku keluar masjid, memakai sandal dan melangkah pergi, tapi tiba-tiba, sebuah tangan menarik baju belakangku, dan aku diseret begitu saja. Pencuri sandal, bentak orang yang menyeretku, ke kantor pengurus masjid. Kulihat orang itu tinggi dan berkumis tebal garang, dia menyeretku, terus ke dalam kantor, dan di dalam ada beberapa orang. Aku segera dibanting ke lantai, terduduk, kau maling sandal hina. Bentaknya lagi, ah, sampean salah, kataku, tenang. Salah bagaimana, sudah jelas-jelas mencuri sandal, bentaknya. Ayo ngaku. Aku diam saja, dan tiba-tiba orang itu menarik sabuk yang dipakai, dan sabuk dihantamkan ke punggungku. Aku hanya memejamkan mata, ketika sabuk itu mengenai punggungku, dan tanpa mengeluh, karena entah kenapa aku tak merasakan sakit, tapi itu malah membuat orang yang menyeretku itu makin beringas mencambukiku. Bersambung. Bagian 16.